Perkenalkan, nama saya Anggia Michelle Insoraki Rumbekwan. Saya dari SDN Impres 2 Koi Barat, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Kongwara dan Mapa serta terpecah belahnya Kampung Marhaje. Cerita rakyat ini ditulis oleh Anton Matur Boms. Begini ceritanya. Di kota Jayapura, pada zaman dahulu, di sebelah selatan pegunungan Skolyambe, terdapat sebuah kampung yang sangat luas. Kampung tersebut bernama Kampung Marhaje. Penduduknya sangat banyak. Kampung tersebut dipimpin oleh dua orang bersaudara yang bernama Kongwara dan Mapa. Kongwara yang menguasai Kampung Marhaje bagian barat, sedangkan Mapa menguasai Kampung Marhaje. Hidup rukun bersama ibu dan kedua orang adiknya. Mereka adalah pemimpin mati oleh rakyatnya. Kongwara dan Mapa juga suka sekali berburu. Mereka suka berburu burung maguk, burung cendrawasih, dan lain-lain. Mereka pergi berburu. Akan tetapi, berburu pada hari itu cuma mendapatkan seekor burung cendrawasih yang sangat indah. Karena keindahan burung cendrawasih, suatu keinginan untuk mengadakan. Dan jika sudah dibuat perhiasan adat tersebut, sebuah pesta adat, dan akan ditentukan pemenang lomba tersebut. Ketika Mapa menyuruh seorang pesuruhnya untuk mengintip cara kerja Kongwara, dan sudah sampai manakah hasil kerjanya. Pesuruh, kau pergi ke rumah tinggi itu. Terus kau lihat, dia bekerja terus sampai mana? Baik Bapak, kalau begitu saya pergi dulu. Meninggalkan Mapa. Pesuruh tersebut tiba di rumah tinggi itu dan dia melihat perhiasan adat milik Kongwara luar biasa. Bagus apa? Perhiasan adat milik Kongwara lebih cantik dibandingkan perhiasan adat milik Mapa. Kemudian, pesuruh tersebut meninggalkan rumah tinggi itu, lalu ia menceritakan kepada Mapa apa yang dia sudah saksikan. Mapa yang mendengar cerita tersebut, ia sangat iri hati dan merasa dendam kepada Kongwara. Lalu, ia membuat suatu rencana untuk merusak perhiasan adat Kongwara beserta isi-isinya. Sementara itu, kampung yang bernama Fer, kepala suku Fer mengadakan pesta. Kepala suku Marhaje diundang. Yang diutus adalah sangat meriah yang diadakan. Sebelum Kongwara pergi meninggalkan rumahnya, Kongwara tidak mengizinkan seseorang pun memasuki tempat buat perhiasan adatnya. Hal ini tidak disia-siakan oleh Mapa. Teman-teman, suatu siang ketika masyarakat dan Kongwara larut dalam kemeriahan pesta tersebut, Mapa diam-diam membakar rumah milik Kongwara. Pakaian dan perhiasan adat milik Kongwara yang hampir selesai. Melihat kejadian itu, berlari menyelamatkan harta yang bisa diraihnya. Kemudian mereka berlari sampai ke sebuah rawa
Kabar kebakaran itu pun sampai ke telinga Kong Wara. Kong Wara pun bergegas berpamitan kepada kepala suku Fet. Lalu ia pulang ke Marhaje. Tiba di Marhaje dan ia melihat rumah tingginya tersisa puing-puing yang berserakan. Meluaplah kemarahan Kong Wara. Lalu ia bersumpah kepada ibunya bahwa ia tidak mengenal adiknya lagi. Lalu ia pulang ke Marhaje. Kong Wara mengumpulkan sisa-sisa hartanya, lalu ia meninggalkan kampungnya. Ia berjalan ke timur hingga tiba di Skouyambe. Masyarakat kampung Skouyambe menerima Kong Wara dengan senang hati dan menganggap Kong Wara sebagai pemimpin mendampingi kepala suku yang ada. Setelah itu, sepeninggalnya Kong Wara di kampung Marhaje, masyarakat kampung Marhaje pun berpisah secara berkelompok. Teman-teman, ada yang pergi ke Papua Nugini dan menetap bersama suku Dainere, ada juga yang ke pantai Vanimo PNG lalu menetap bersama suku Yahoo, dan sebagian lagi menetap di Tobati, Insjan atau Kayu Pulo, dan kelompok terakhir menempati Imbi atau Kayu Batu. Pesan moral dari cerita ini adalah dalam kehidupan ini kita tidak boleh merasa iri hati terhadap kemampuan, kelebihan, dan keberhasilan orang lain agar hidup kita senantiasa aman dan damai. Akhirnya terimalah moto